Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur ketemu maneh nang jagongan suwuk JRA Bathara Katong Ponorogo. Entah. Ora ndelomo. Ya sadurunge kudu ngaturaken puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah sing wis paring karahmatan, kenikmatan, umur panjang. Amin. Sehingga saiki dalu niki bengi iki iso jagongan suwuk maneh. Muga-muga jagongan suwuk iki akeh peminate. Amin. Lan akeh maringi manfaat nang para pamirsa. Amin. Sing kelorone ora lali selawat lan salam kunjuk dhateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dadi suri toladan tumraping para manungsa khususe wong sak ngalam donya. Amin. Amin. Ing dalu menika utawa ing wengi iki dikancani karo Kang Agus Dumono MSI. Monggo. Selamat malam pemirsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dumono MSI meh sembarang iso. Terima kasih atas waktunya. Saya bisa diundang ke berapa kali ini di studio ini dalam misi dakwah jagongan suwuk. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Mendapatkan barokah dari jagongan-jagongan suwuk ini. Mendapatkan ilmu yang bisa kita praktekkan di rumah dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Amin, amin. Niki nun sewu Kang langsung mawon. Ya mergane wis rada wengi. Mulaine. Permasalahan suwuk itu memang ya sangat kompleks dan unik. Sadurunge awake dhewe terlalu jauh, iki ya perlu diketahui utawa aku dhewe ya belum paham betul permasalahan suwuk lan uga komunitas suwuk nang Ponorogo iku sejak kapan ya ta. Terus sejarah-sejarahnya kok bisa sampai utawa iso tekan Ponorogo iku cara larah-larahene piye. Mergane ya akeh-akehe wong ki sing akeh-akehe ya pokoke melu seraruh sejarahe. Pokoke melu kan ngono ta. Nggih. Wong aku dhewe mbiyen ki ya ora roh. Te melu sebenarnya kok enek ngajine aku tak melu ngaji. Lah ternyata tibake suwuk. Lah alhamdulillah wong ora ngerti awal mulane tibake ternyata ning kon komunitas suwuk utawa komunitas ruqyah. Lah iki monggo. Nggih. Jelasne. Matur suwun, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita jauh masuk ke dalam komunitas atau organisasi atau dalam bahasa kerennya niku jam'iyah. Persuwukan atau dalam bahasa Arabnya itu jam'iyah ruqyah. Khususnya di sini jam'iyah ruqyah Aswaja, dan kebetulan di Ponorogo ini dengan nama tim Bathara Katong. Kita mengambil dari sejarahnya bahwa Eyang Bathara Katong itu adalah salah satu dari keturunan Prabu Brawijaya, adik daripada Raden Patah, yang menjadi penyebar pertama kali Islam di Ponorogo. Bumi Ponorogo ini. Dulu belum ada Ponorogo, namanya masih istilah wengker. Wewengkon angker. Nah. Wengker wewengkon angker alias tempat sing angker.
katane. Wah, panggonan angker. Niku kita sebelum masuk ya sejarah persuwuan ini sebetulnya jauh-jauh hari jauh-jauh sebelum masuk ke Ponorogo ini sudah ada sejarah-sejarahnya. Nah, yang khususnya untuk pada malam hari ini kita membatasi di suwo atau rukyahnya Jam'iyah Rukyah Aswaja. Perlu diketahui bahwa sejarahnya berdiri Jam'iyah Rukyah Aswaja atau suwo NU ini, atau bisa dibilang niki kita ini suwuke wong NU. Suwuke wong NU nggih. Kita berafiliasi gamblok ning gone jam'iyah atau organisasi yang lebih besar melu gandul sarunge Mbah Hasim. Istilahnya gandul sarung. Itu berawal dari Kota Jombang. Ada salah satu guru yang nanti ke depan menjadi mujiznya Jam'iyah Rukyah Aswaja ini. Ketika itu beliaunya itu ikut dalam satu majelis yang di situ disebut Rukyah Syariah. Rukyah Syariah. Sebelum adanya JRA. NU ini. Sebelum ada masih independen lah istilahnya. Independen. Nah, kebetulan Rukyah Syariah ini didengungkan atau diviralkan, dipasarkan, dipopulerkan oleh saudara kita yang afiliasinya tidak ke NU. Nah, itu dengan penasaran guru kita ini atau yang mujiznya ini ikut. Nah, setelah diamati bagaimana caranya Rukyah Syariah ini, bagaimana caranya nyuwuk mereka-mereka yang menganggap dirinya sebagai syar'i. Nah, itu bagaimana dipelajari. Tapi yang menjadi catatan di garis bawahi bahwa di akhir daripada season itu ada beberapa statement, pernyataan-pernyataan yang kurang berkenan di hati beliaunya ini. Nah, katanya kita ini di NU ini punya amaliyah, punya rutinan, punya lakon yang katanya tidak sejalan dengan Kanjeng Nabi. Dikatakan jare bid'ah. Bid'ah itu sakjane bahasane Jawane ya inovasi. Kreasi ya, kreasi. Iya ta. Bahasa Jawane inovasi. Dikatakan inovasi, wah ora gelem. Lek bid'ah malah dianggap ini musyrik. Lah niku. Nah, niki sejarahnya begitu. Nah, kan budaya kita, budaya Jawa, budaya Nusantara kan ya mungkin ya berbeda juga dengan budayane asal usul Islam kan ngoten nggih. Ya. Jadi ya mungkin rada repot-repot juga. Nah nggih. Nah niku sejarahnya di Jombang ketika itu yes ada satu majelis yang Rukyah Syariah itu lah ternyata di akhir-akhir nah, itu ada pernyataan yang sangat melukai hati daripada warga Nahdien. Dan khususnya waktu itu jamaahnya kan mayoritas warga NU. Dikatakan ora oleh tahlilan. Waduh. Ora oleh yasinan itu bid'ah, inovatif jadi. Jadi istilahnya menciptakan sesuatu yang dulu-dulunya nggak ada kan. Katanya itu bisa mengundang jin. Itu bisa mengundang penyakit dan lain sebagainya karena tidak ada dasarnya di Kanjeng Nabi, tidak ada dalilnya, katanya begitu. Katanya pendapat terus merasa prihatin, akhirnya beliau niku pulang. Waktu itu masih mondok di Jombang sana, aslinya kan dari Nganjuk. Niku pulang. Nah, apa yang dia amati waktu ada majelis Rukyah Syariah itu, suwuk Syariah itu, akhirnya dia praktekkan coba. Waktu itu dia baca ayat-ayat tertentu. Nah, ayat-ayat tertentu yang diniatkan nyuwuk, diniatkan rukyah. Akhirnya kan reaksinya sama dengan ketika beliau hadir di majelis itu. Begini, dia amati. Ternyata sama. Jadi diriset lah istilahnya. Kita praktekkan dengan bacaan yang sama, dengan metode yang sama, akhirnya dia kok ada orang bereaksi. Jadi ini di kesimpulannya itu tidak perlu kita memakai ilmu-ilmu yang sifatnya bisa membuat orang bereaksi. Karena ada
suatu macam keyakinan bahwa ketika Al-Qur'an itu dibacakan kepada makhluk apapun, ya. itu pasti ada reaksi. Nah, ini ada reaksi. Misalkan ini ada air ya. Air ini ada molekul-molekul yang sifatnya ketika nanti dibacakan apa ngarane wong Jawa pisuan. Oh nggih, Nah. pisuan to nggih. Atau diwadani. Diwadani, dilokke. Dilokke. Apa Nah. sih sing marai ungkapan sing Nah, iya. apik misalkan Nah, iya. nggih. Terus dengan ada yang didoakan, ini hasilnya berbeda molekulnya. Nggih, nggih, nggih. Ini satu riset di Jepang katanya itu, ini satu gelas diisi dengan air putih dengan jumlah yang sama, takaran yang sama, ditempatkan yang sama. Setelah niku Nah, ketika dia pulang, yang satu didoakan, hai air, semoga bermanfaat. Ya, satunya lagi dipisui. suwi nggih. Oh, balik bahasa dipisui itu bahasa Indonesia apa ya? Apa mengumpat, diumpat. Ya, diumpat. Ya, diumpat. Dicaci maki lah. Dicaci maki. Dengan emosi yang meluap. Nah, Dengan yang emosi. satunya didoakan. Nah, ketika diriset, dicek, hasilnya berbeda. Air yang dibacakan doa tiap hari itu molekulnya berkembang, aktif nggih. aktif. Semacam ada kalau misalkan di zoom, dikasih alat, dilihat dengan alat yang besar itu, pembesar, molekulnya bisa seperti kristal yang selalu berkembang. Berkembang, nggih. Selalu aktif. Ya, nah terus yang dicaci maki setiap hari, molekulnya berbeda, dia akan mengerdil, Nggih. mengecil, Atau pasif. mengecil. Nah, itu doa yang tanpa ada bacaan Al-Qur'annya. Nggih. Lah, bagaimana kalau air ini misalkan gitu, atau makhluk itu misalkan, atau benda apapun yang dibacakan Al-Qur'an. Ngoten. Mungkin reaksinya Oh lebih, iya, lebih ternyata ada reaksi. Ya mungkin reaksinya kan berbeda. beda nggih. Waktu itu salah satu atau dua santri jajal dicoba, reaksinya gimana? Wah, ternyata kok podo. Nah ini ora moco apa jenenge, tidak dia dengan pasien-pasien yang berbeda, dengan bacaan yang sama. Yang sama, pasien berbeda. Nah, ternyata reaksi juga sama. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti ini bukan karena personalnya, tapi karena kekuatan dari bacaannya. Bacaannya, Nah, ini keyakinannya tadi. bukan dari pembacanya, bukan dari yang mendengarkan, tapi dari bacaan. Bacaannya. Nah, niki yang membuat beliau langsung berpikir, iya, daripada jamaah wong dhewe, wong NU iki dintekne hanya gara-gara eneng embel-embel Syariah tadi. syariah itu, tapi di belakangnya diunekne karo bit tengah inovasi. Nah, akhirnya beliau punya inisiatif untuk membuat satu gerakan organisasi Jam'iyah. Ruqyah. Waktu itu belum ada JRA, belumnya. Waktu itu namanya kalau nggak salah Jam'iyah Ruqyah Jamu Suka lah itu. Kalau nggak salah itu Jamu Suka. Singkatannya gitu. Nah, iya, Jamu tuh, Suka. di Jombang sana itu. Nggih, nggih, nggih. Nah, Ya, itu mungkin dari tokoh-tokoh kiai-kiai kampung lah istilahnya kan. Kalau orang-orang NU, tiang-tiang NU niku lek teng desa-desa kan katanya wong desa-desa. ya. Biasanya kiai-kiai ini mbuh kiai langgar ta kiai masjid niku biasanya lek anu kan mesti nyuwuk kan ngoten ta. Berarti memang sebelum terkumpul atau terfokus di Jam'iyah Ruqyah Aswaja itu mungkin karena memang budayane para kiai-kiai kita itu memang ya sudah mempunyai suwuk tadi. Cuman sebelumnya kan tidak terorganisasi gitu, Ya, nggak tidak terorganisir. terorganisir gitu. Jadi mungkin dari situ nggih latar belakangipun Nggih. Sang Mujis untuk membentuk suatu organisasi yang sekarang kita kenal dengan Jam'iyah Ruqyah Aswaja tadi. Nah, nggih. Nggih, satu lagi tambahan. Kalau misalkan beliau berada di satu majelis yang dulunya itu menjadikan dia terinspirasi untuk membentuk satu Jam'iyah Ruqyah Aswaja Nggih. itu. Nah, beliau paham betul bahwa
di NU sendiri itu banyak tukang-tukang suwo, tukang-tukang ruqyah. Cuman metodenya sangat berbeda dengan metode yang di majelis yang dihadiri itu. Oh, ngaten nggih. Nah, akhirnya di NU ini kira kental dengan setiap ngilmu itu kudu eneng sanate. Nggih. Setiap ngilmu itu kudu eneng jaluri. Ngaten nggih? Nggih. Nah, makanya ilmu apapun iki lek ora eneng sanate, gurune iku mesti setan. Nah, ngoten di NU seperti itu kan nggih. Identik dengan itu, kulturnya seperti itu. Karena sanat sendiri itu laksana seperti agama atau semacam mata rantai. Nah, seperti jadi itu. rantai ini harus gantel yang paling ujung. Siapa yang di ujung kan ngoten nggih. Akhirnya nek ora teko nggone Kanjeng Nabi ya kuwi mesti sanate kuwi terputus, ning kono kuwi mesti duwe sanat selain ke Kanjeng Nabi. Mungkin oleh ngilmu sangka sapa atau mungkin saka penemune dhewe kan. Sangka angen-angene dhewe. Lah iku akhirnya wis duwe apa diturunne kan begitu. Nah, nggih. Karena dalam pemahaman kula misalkan lek aku duwe ilmu iki, ternyata aku duwe kanca akeh, lah kabeh nganggo. Padahal aku iki butuh nemokne dhewe kan gitu. Berarti ilmu pengalaman. Lah macam itu ya karo nggih. Nah, terus beliau sowan-sowan ning ngene kiai, nggih, ulama terkait dengan metode-metode para kiai itu sing ketika ada kasus seperti ini carane nyuwuk pripun. Jadi carane meruqyah bagaimana untuk mengatasi seperti ini, kasusnya seperti ini beda-beda. Nah, akhirnya beliau kumpulkan metode-metode yang sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari para kiai itu. Nah, terus berkembangnya waktu, akhirnya sekitar tahun 2014 itu terbentuklah Jamiah Ruqyah Aswaja, pusate di Nganjuk. Nah, pertama pusatnya di Nganjuk. Ya, di Nganjuk. Di Nganjuk di Jombang. Oh, Jombang. Nggih, pusatnya di Jombang. Waktu itu ning Diwek. Di Diwek Jombang. Iya. Nah, terus sampai di Ponorogo. Nah, ini pertanyaannya. Okay. Sampai di Ponorogo itu kira-kira tahun berapa? Terus pelatihan di Ponorogo atau mungkin cara wong sekolah ngono kan membuka apa itu jenenge pendaftaran siswa baru kan gitu ya. Mesti kan tukang suwo anyar. Nah, tukang. Niku mesti ada tanggal dan tahunnya kan ngoten ta. Iya. Terus yang dipertanyakan itu kok dari Jombang sampai ke Ponorogo itu perjalanannya bagaimana kan ngoten. Perlu kita ketahui juga. Nggih. Pertanyaan bagus. Gampangane lek cara host tenanan kan waduh iki sing jawab ya pertanyaan yang sangat bagus ini. Dan saya perlu mikir kan. Nah, setelah beliau menemukan format untuk ruqyah Jamiah Ruqyah Aswaja ini, untuk suwo nggone wong NU ini, akhirnya beliau memperkenalkan, istilahnya mensosialisasikan dari suwo-suwo ini ke teman-teman yang beliau kenal, ke sekitar Jombang. Terus hingkul kalau misalkan ini sudah ikut pelatihan gitu, dilatih, nanti ayo kita kembangkan bersama-sama. Nah, iki termasuknya kayak semacam MLM. Jadi golek kaki, golek bolong, golek konco, ayo dilatih bareng-bareng. Nah, ternyata minatnya tidak hanya di Jombang. Ternyata ada kota-kota terdekat. Pelatihan pertama ternyata di Madiun. Oh, malahan. Iya. Di Madiun ya. Jadi murid pertama itu di Madiun. Berarti Madiun itu kakak ya. Iya, kakak tua. kakak pertama ya. Kakak pertama itu di Madiun berarti. Kakak pertama di Madiun, pelatihan pertama. Waktu itu kan beliaunya niki punya teman konco mondok, konco kuliah. Itu di Nganjuk, di Madiun, Jombang sana, aslinya dari Madiun. Nah, terus diajak lah istilahnya itu, ayo coba ke Madiun. Nah, itu Madiun berkembang dari Madiun itu, terus akhirnya setelah beberapa tahun, sekitar tahun 2018 itu baru bisa masuk ke Ponorogo. Tapi bukan langsung ke Ponorogo. Waktu itu
ada 8 anggota daripada Gerakan Pemuda Ansor Ponorogo cabang. Oke, cabang Itu Ponorogo. mengikuti pelatihan nyuwuk di Jombang. Oh, langsung di Jombang. Ya, itu langsung ikut di Jombang. Nah, waktu itu perwakilan, Oh, perwakilan. tidak atas nama personal, Pribadi, iya, masih. tidak atas nama pribadi, Jadi masih tapi atas nama organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Jadi masuk berarti kesimpulannya masuk ke Ponorogo itu yang disasar dulu adalah organisasinya NU kan gitu. Ya, Jadi Banom. Banom. Oke. Belum meluas ke masyarakat umum kan. Oke. Itu pelatihan pertama tahun 2018. Tahun 2018 insya Allah kemarin bulannya bulan Maret. Kalau nggak Februari, Maret, April, Februari ya, Februari, Maret. Itu sekitar tanggal awal. Nah, Bulan-bulan tanggal awal sih tanggal 5. Nah, terus kita diberi waktu setelah ikut pelatihan di Jombang, saya sowan ke beliau. Nah, niku Gus, kalau misalkan ini dibawa ke Ponorogo bagaimana? Oh, bisa. Bisa. Ya, tapi dikasih waktu tidak ada 1 bulan. Waktu itu kita buku nyetak sendiri. Terus peralatan semuanya kita nyetak sendiri. Tempat waktu 1 bulan itu harus sudah siap. Pamflet sudah harus siap. Nah, ini babat. Ya iya. Babat. Dari wong 8 budal sak mobil. Mobil terus akhirnya Waktu itu pakai si putih itu. Dek Nova pakai si Wah. putih berangkatnya itu. Oh, berarti ya punya sejarah tersendiri itu Iya. Pak, ya. Sekarang ngandang itu Dek Nova wis ora untuk berjuang. Saya kan sudah punya kaki sendiri sekarang JRA di Ponorogo. Dari itu dikasih waktu 1 bulan, nggak ada 1 bulan, suruh menyiapkan ini. Nah, deal, kita sebar informasi tentang pelatihan ini di seluruh Ponorogo melalui WA waktu dulu itu. iya, Yang paling banter lewat WA. Jadi share di WA itu sebar lah, teruskan lah. Ya ternyata minatnya luar biasa. Itu ya, yang pelatihan yang kedua nih berarti. Pertama Pertama di Ponorogo luar biasa. Oh, Waktu berarti itu kesimpulannya ujung tombaknya itu orang 8 itu. Yang tapi sowan tidak ke Jombang. mengikuti di Ponorogo tapi mengikuti di Jombang. Sowan ke Jombang. Nah, waktu itu digowo ning Ponorogo bagaimana caranya? Oh, Bisa. Atas saran beliau itu neng iki waktune ora eneng sesasi, wis siapno iki. Siap. Nah, kita kan juga mewakili dari organisasi Ansor. Siap, akhirnya ya dibantu sidik-sidik lah ngono kan. Melu promosi, melu nge-share, ngilongi paketan lah. Itulah. Mau nyebar lah. Baru menyebar benih lah, akhirnya tumbuh banyak sekarang. Oke. Akhirnya kan terlaksana bulan bulan Maret sekitar tanggal-tanggal akhir 2018. Itu pelatihan pertama di pertama. Ponorogo, sejarah yang Tempatnya dulu itu di Stein. Pondok Stein. Nah, Stein di sebelah utara Jeruk Sing. Oh, deketnya Minatnya luar biasa niku. Ya kita pesimis lah waktu itu. Waktu mau berjalan mau melangkah nih. Kita fokus sebelum kita mengadakan pelatihan ini. Kita bagi tugas dari 8 orang ini, bagi tugas di wilayahnya masing-masing. Karena kita bersinggungan langsung dengan poro tukang suwuk yang senior di wilayah Ponorogo. Masing-masing Nah, gitu. Nah, kita ngalahi sowan. Kita ngalahi datang ke rumahnya, istilahnya mohon izin. Dari ke-8 personal ini disebar ke seluruh Ponorogo, lor kidul, etan kulon, ngisor dhuwur, iringan dan lain sebagainya. Istilahnya sopo di tempat Anda, di tempat-tempat itu, di wilayah-wilayah itu ada tukang suwuk sing sekiranya disowani karo warga masyarakat situ. Istilahnya
cara tata kramane wong Jawa ngono kula nuwun. Ya, betul. Kula nuwunnya nih. Saya Memang, sendiri di Pasrai ya di daerah Mangunsuman juga ada. memang kalau semacam apa ya, penyebaran sesuatu atau penyampaian sesuatu ki lek wis menyinggung masyarakat, terutama masyarakat kita, masyarakat Iya. Jawa, engko lek ra enek kula nuwune, Nah, itu ya mungkin ya rada ngebot-boti juga. Nah, Nggih, mungkin nyerimpeti sok ngerimpeti lelakon. lah, nggih, nggih. Memang adab itu memang harus dikedepankan, nggih. Betul. Adat. Adab Unggah-ungguh dan tata adat, krama nggih. itu sak nduring ilmu. Nggih, jadi harus Wong pinten ora ndek tata krama padha karo wong mendhu. Nah, wong ilang akale. Nah, ya ora duwe ngilmune. Nah, kuwi. Wong ilang akale iki ya rada. Ya, ya wong ra mendhu tapi kemudian- lek duwe tata krama sing apik, ya ora ketok mendhone. Nggih, nggih, nggih. Dikira wong ndek ilmu. Nah, setelah itu kita random gerak cepat itu selama 1 minggu kita sowan-sowan dulu sambil mempersiapkan izin tempat, Nggih, misalkan buku keperluan panduan, sampai ini dipersiapkan Nggih, dulu nggih. tempat transit dan lain sebagainya. Itu kita nyebar brosur, nemplek-nemplek nih di masjid-masjid juga, di pondok-pondok juga, sambil kula nuwun sowan teng kene para kiai-kiai atau pengamal-pengamal ilmu suwuk. Nah, kita bagi tugas seperti itu. Tapi tanggapannya ya luar biasa Bagus katanya nggih. dari para-para niku. Ya dari poro-poro Ponorogo lah itu Ya. intine nggih. Bini, kita ini yo jenenge wong enom. Kok wani-wani ini nyuwuk? Lah nggih, nggih. Baru Padahal saja lahir oleh ngilmu berdasarkan pelatihan 1 hari. 1 hari, nggih, nggih, nggih. Tapi kok wani-wani menulai tanpa tirakat, tirakat, tanpa poso, ora melek ya wengi wayah ngopi tok itu. Kok wani-wani men. Nah, Nggih, niku. nggih. Padahal ilmu suwuk itu kalau kita perhatikan utawa di masyarakat itu mestinya orang-orang sing wis sepuh terus ya mungkin wis Ya. selesai dengan urusan-urusan urusan donya. dunia kan ngoten ya. Ya identiknya dulu seperti itu. Ya identik kan Pemahamannya. memang begitu identiknya. Orang iki wis pokoknya sederhana lah. Nah, Mesti kok suwuke mandi kan begitu. Ah, iya, jenggote putih. Jenggote putih. Aku ya putih jane. Sing belum tak suwuk rene kok. Jadi memang pemahaman suwuk itu di masyarakat memang seperti itu. Mungkin sampai sekarang pun ya tetap seperti itu. Kok enek bocah sik enom kok nyuwuk. Nah. Nah, itu koyo-koyoke kok wah iki kurang iya. meyakinkan kan ngoten iki. ya ada malah begini, ada anggapan di masyarakat itu. Bocah urung wayahe kok wis iso nyuwuk. Nah, Kuwi lek ora oleh perewangan, nah ya itu. oleh ora oleh wangsit, lek ora oleh sangka ngendi. Gak mungkin Ora kan, mungkin. Gila. Ya itu kan anggapan seperti itu yang berkembang di masyarakat. Akhirnya JRA ini datang. Nah, bukan untuk mematahkan tapi untuk meluruskan pemahaman. Nggih, pemahaman daripada nggih, masyarakat nggih, itu. Laras-laras. Bukan salah sih, tapi ya kurang pas ngene wae lah. Nggih. Kayaknya Karena- banyak ya, seperti tanggane Pak Abbas sendiri kan juga Juga ada. Terus enom. Masih Gawane muda. rokoknya Samsu ya. Ya Samsu, dan sekarang sudah pindah lagi. Apa? Kan selera orang berpindah-pindah kan. Oh, iya. Ya kadang ya Acai kok watuk ngono ya. Ya salin ae iki. atau ganti gue kan ngono bisa. Ya bisa. Ya, jadi memang pemahaman yang secara global niku lek enek bocah sik umure masih muda kalau iso Iya. nyuwuk itu kadang-kadang wong ke ya ada kecenderungan untuk bersuudzon kan ngoten Iya. iki. Engko sarune ngene-ngene kan gitu. Nah, Iya, itu iya. kalau di Jamiah Ruqyah Aswaja itu kalau melihat dari sejarah itu sejarah yang disampaikan Kang Agus tadi ya ndak seperti Nggih. pemahaman orang banyak kan ngoten nggih. Jadi misalkan kira memang sudah menguasai ilmunya kenapa tidak kan ngoten. Nggih. Masalah ilmu itu ya sing njeleh kan Gusti Allah menurut pemahaman kula. Iku mbok ilmu kaya apa lek ditekno ning cah cilik, gek cah cilik kuwi iso kan ya banyak juga. Ya. Ya, jadi ilmu itu memang ya sesuatu yang unik dan Nggih. yang Ya. bagaimana ajaib juga kan ngoten. Ah, nggih. Tapi lek ilmu kalau kita nggak gali kan juga nggak akan keluar juga kan. Nggih. Satu sisi kan kita dakwah memagari wargane wong NU dhewe itu biar tidak terkena hasutan
dari Oh. embel-embel syariah Syariah tadi. Yang tadi, ternyata iya, di iya. situ kok eneng Ada statement, misi-misi tertentu kan, misi-misi ngoten, tertentu. nggih, Itu nggih. satu. Yang kedua, nggih dakwah meluruskan keyakinan dari masyarakat. Masyarakat. Apa Nggih, to? nggih, Nek Quran kuwi ya dadi tombo. nggih, nggih. Sakjane dadi tombo. Dadi waras kuwi ya krana warase Gusti Allah. Lara ya krana memang urung kedunungan waras. Nggih, loro itu memang ya Nah. kita harus melewatinya karena lek wong ora tau loro kan ora iso nek mau ngrasakne nikmate sehat kan. Nggih. Nah, nggih bener. Istilahnya kan gitu. Yang Lek kedua. wong ora ngelak ngono ya ora iso ngrasakne seger banyu kan ngoten nggih. Nggih. Dan lagi ya Mas ya. Karena podo-podo wong ngomongi. Podo-podo wong ndongani. Jadi kekuatane wong ndonga kuwi. Donga yang tidak berdasarkan kitab Al-Qur'an ataupun hadis sing diajarke Kanjeng Nabi itu karek resike wong kan. Nggih, hatinya Bersihan hati bagaimana, dari nggih. seseorang itu. Tapi siapapun gitu. Kalau memang itu bacaane Quran bener. Mbuh kuwi engke sing maca sapa? Gitu. Nggih. Wong reget ritek, yang penting dalam keadaan suci lho. Nggih, nggih. Nah, niku pasti ada efek, Ada efek, positif kepada orang atau tujuan yang dibacakan itu tadi. Ya misalkan awake dhewe ku ya preman lah umuman maca Iya. kiai ya ora pas to ya. Ya ora pas. Lah iya Ya, diserbani ngono kae ora pas apa gawe Tapi- niku wong lambine putih-putih, songkoke putih, klambi putih kabeh. Tapi lek kiai iki ya mungkin ya bisa lah masalah ning Solo ya nek kiai selamat sing. Wah. Kan gitu ya. Jadi kiai ora kudu menungso. Mungkin ada ya di antaranya di situ lah. Jadi awake dhewe kiai tapi kudu menungso. Ah, ya. Mungkin begitu Bisa kan. kebo. Oke, masalahnya lek jenenge kiai itu lek dalam bahasa Jawa kan macam-macam Oke. gitu. Kecuali lek kiai di dalam bahasa agama itu aku ya ora paham juga. Oh ya ya ya. Karena nek Kiai iki lek dari bahasa Arabe. Dulu sejarahnya ini agak melenceng nggih. Nggih, nggih. Nah, nanti bisa dicatat itu, bisa dicatat. Kiai itu dari bahasa Arab. Ki. Ki itu artinya jogonen. penjaga atau ya perintah untuk menjaga. Nah, kan, nggih. Kiai. Ya. Terus ya ilahi. Duh, pangeran kula. Dadi panjenengan jaga. Siapa sing dijaga waktu itu kan ada orang sepuh yang paham agama, sering oleh masyarakat itu dititipi anak kon marai ngaji. Iya. Nah, terus harus timbang menyebut orang jenenge sapa misalnya Pak Bas, aku njaluk tulung anakku jogonen yo, wara ono ngaji ben eruh ning gone pangeran. Nggih, Nah, eruh ngoten. orang agama. Niku sejarah. Nggih, sejarah. Nah, terus dari bahasa Arab niku ki jogonen nggih Pak Bas. Nggih. Ben ngerti karo nggone Gusti Allah, ben ngerti agama, dispasah ning nggone ya ilahi. Wong Jawa ora iso muni ki ya ilahi, disingkat ki yahi. Lah gitu sejarah. Iki ora atik matuk lho nggih. Ya ta? Ora atik matuk kan. Tapi ya sebenarnya seperti itu memang. Nggih, nggih, Wong nggih. Jawa ini kan anti ribet. Nggih, anti ribet. Nah, Nggih. Murtado ya ndak iso kan ilate Jawa, isone murtala. Nah gitu, Romlan ora iso ramelan. Ramadan ora iso ya ramelan. Padha mawon kan anti ribet orang Jawa itu hampir sama sebetulnya kulturnya dengan orang Arab. Wong Arab itu maca angel-angel a jamiyun nggak bisa. A jamiyun padakne didawake. Lah itu ilmu wong Arab seperti itu. Nggih. Gitu kan ya. Nggak bisa. Ya, wong Jawa kan pinter. Masih bisa, nggih. Ning wong Jawa iki ya padha anti ribet. Anti ribet. Nggih. Ada lagi misalkan di Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab itu kan akala yakulu. Nah, lek membahasakan aku mangan kan ora iso muni akulu kan ora iso. Nggih. Makanya terus diganti akulu. Aku lho. Lah. Hilang sukune tadi. Ya. Hilang satu Sukune, huruf huruf. jadi akulu. Nah, makanya wong Jawa kuwi istilahnya kan tidak semua bahasa Jawa atau istilah-istilah Jawa itu ya murni dari Jawa, Iya, tapi iya. ada saringan atau peralihan permudahan istilah dari bahasa-bahasa yang lain, termasuk bahasa
Arab. Bahasa Arab. Nah, seperti nggih. itu. Ki ya ilahi diganti Kiai. kiai lho. Padahal di Indonesia atau ning Jawa kuwi enek kiai macam-macam. Nah, Enek sing kiai selamat, enek sing kiai Ya, sing apa ora kae. slamet ya. Iya. Semacam lah. Nggih. Jadi kita nggak bahas masalah kiainya. Ya, nggih. Kita kembali lagi tentang suwuk tadi. Oh nggih. Iki melencengnya adoh mungkin. Nggih, suwuk. Suwuk niku kan sing jelas kalau bahasa suwuk niku kan basa Jawa. Lek suwuk niku lek basa agamane napa kan ngoten. Jadi kan sudah ada sejarah sing masuk ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja sing dalam perjalanannya dari Jombang ke Porogo. Nah, sekarang terus di sini kan ada tulisan di apa itu jenenge? Rompi-rompi itu ada tulisan kecil suwuke wong NU. Suwuk niku dalam arti bahasa Jawa, lek cara bahasa agamane atau bahasa Arabnya atau bahasa santrinya suwuk menika apa mesti ada jenenge bahasane gitu Mas nggih. Kita cok. Suwuk ki cara bahasa Arabnya kan yo ora ero. Oh. Nggih, suwuk pengertian. Istilah itu mempengaruhi pasaran. Pasaran nggih Nah, nggih. Mempengaruhi konsumen. Nah, nggih. Istilahnya begini. Kita dulu ya duwe gelas, cingkir dan lain sebagainya. Muk, Jambung jembung lah nggih. itu lek diarani apa jenenge kuwi? Made in itu dari mana? Iki lek made in saka Kulon Kali misalkan. Nggih. Made in Madein itu kan. Madein ya, Madein. Iki Kulon Kali ora tak dipercaya. Ya tapi lek ditulisi made in Cina, Japan. Japan. Nggih. Nah, itu istilah mempengaruhi pemasaran, mempengaruhi konsumen. Ternyata yang memakai banyak, peminat juga banyak. Itu dari produknya, Produk ya dari produk. dari produsernya. Dari produknya iki. Nah, tapi dari istilahnya sendiri. Nah, contohnya lampu balon itu kan. Dop. Nah, nggih, dop tak? Walaupun di situ eneng tulisannya bohlam. Macam-macam merek. Eneng nggih. tulisannya apa jenenge itu? Philip, Philip misalkan, nggih. dan lain sebagainya. Nyebut merek. Tapi Pak. istilah Tenang. dop tetap melekat walaupun itu di situ tulisannya lain. lain. Nah, nggih, nggih. Lah, iya, iya. Semacam itu nggih. Nah, itu juga berbeda. Di pasaran juga berbeda. Ada lagi, di setiap rumah pasti punya itu sanyo. Sanyo nggih. Nah, sanyo Padahal itu pompa air arep muni kakean. Wong Jawa anti ribet. sebut nih sing pertama Pertama kali. tahu Nah, mereknya apa? sing paling terkenal Ya eneng sing dop, Sanyo nggih. ya eneng sanyo, eneng nasional. Nggih, nggih. Tapi istilahnya itu apa? Jenenge nek nyebut pompa air kuwi mau. Ya yang pertama dikenal yang mungkin Sanyo. Nggih. Iya, Jadi iya. jadi apakah itu bahasa itu yang pertama populer ya mesti Nggih. tercatat. Nah, di memori Nah, orang. ya itu. Nah, itu para ibu-ibu, remaja-remaja muda itu ya pasti ada. Nggih. Paling Betul. terkenal itu. Istilahnya pertama kali, produk pertama kali yang muncul itu jenenge Softtek. Ya terus sampai Lah sekarang. walaupun di situ tulisannya Buh macam-macam. macam-macam ya kuwi. Tetap itu yang di Ya tumbasno Softtek. Nah, banyak sekali itu istilah. Nah, jadi- itu mempengaruhi daripada pasar. pasaran. Dari konsumen. Nah, awalnya yang datang itu sebetulnya kita sudah membumi dijeneng nih suwuk. Suwo. Nggih. Disuwuk ning nggone Mbah Yai sapa. Nah, lah Mbah Yai itu kan bacaannya ya tetap Quran, ya tetap sholawat, ya karo donga-donga yang itu mesti nyambung kepada Kanjeng Nabi. Nabi dan bahasa-bahasa Nah. Kiai yang bisa dipahami oleh sang apa yang Dari yang masyarakat. datang tadi Nah, gitu. iya tuh di istilahnya suwuk. Suwo, iya. Nah, terus generasi belakangan, ya generasi yang sekolahnya lagi anyar-anyaran. Iya, orang modern lah, Nah, lah sing mangan sego Zaman beras milenial saiki. itu kan. Terus suwuk itu konotasinya mesti iki ning gone dukun. Oh, nggih. Gone dukun, gone wong tuwek kono lah. Nggih, nggih. Istilah suwuk nang gone kiai gak eneng. Enggak ada. Suwuk nang gone wong tuwek kono. Wong tuweke malah mengganti peran kiai itu. Jadi Nah, menggeser. dari keprihatinan itu akhirnya awake dhewe melu ae. Suwuk ki apa basa Arabe? Ruqyah. Ruqyah. Nah,
istilahnya diganti dengan ruqyah. Ruqyah. Akhirnya di pasar sangat diterima. Ya karena waktu itu ya zamannya memang ya zamannya ruqyah. Nggih, nggih. Kalau sebelum ruqyah zamannya ya zaman suwo. Suwo, nggih, nggih. Ya karena mungkin saka media informasi sing Seperti luas itu. ya, semua orang mempunyai Pengaruh dari iya, media. dari media. Ya, contohnya ene wong ngarani di satu daerah, kene iki lagi pirang dino ora ning wong edan. Nah, Misalnya seperti itu nggih, toh. nggih. Ya golekno suwukan nggone Mbah Yai kono. Nggih, nggih, nggih. Lah sekarang kene iki pirang dino ora ning wong edan. Ya diruqyah ning nggone Mbah Kyai kono. Nggih, nggih, nggih. Beda pasaran, Nggih, nggih. asalnya dari ya beda istilah itu tadi. Istilah kalau suwo itu istilahnya ya daerah banget ya. Istilahnya lokal ya. Hanya beda bahasa. Tapi pengertiannya Tujuannya sama, pengertiannya sama, istilahnya berbeda. Gitu aja. Itu istilahnya. Jadi umpama besok lek eneng istilah suwuk masal atau ruqyah masal, nah itu tujuannya sama untuk membantu seseorang keluar dari masalah yang dihadapi, masalah duit, masalah keuangan, masalah keuangan itu dibayar. nggih, ini rada Nah, bayar ya masalah penyakit, masalah problem apapun, nah seperti itu. Jadi dijak ikut ruqyah masal atau suwo masal. sama Pak. Nggih, nggih. Nggih. Iku sejarah tentang istilah-istilah suwo Istilah suwo atau ruqyah terus dan berdirinya Ruqyah Aswaja di Ponorogo. di Ponorogo. Dan mungkin ya sebagai pertanyaan yang berikutnya itu kan kalau di Ponorogo ada JRA Bathara Katong. Nggih. Dan mungkin di mana-mana tempat juga mempunyai nama-nama yang identik dengan daerahnya masing-masing kan Oh, ngoten nggih. nggih. Kalau tinggali neng kon data-data YouTube atau di Facebook niku kan banyak yang mempunyai nama-nama yang sangar-sangar gitu ya. Oh, iya. Serem-serem gitu ya. Jadi ya mungkin nama itu juga mempengaruhi mungkin dari tempat tersebut. Ya, namanya gagah gitu kan ya kita semakin pede kan ngoten nggih. Nggih. Nggih niku untuk sejarah JRA sing dari perjalanannya saka Jombang sampai ke Ponorogo dengan tadi yang 8 orang tadi nggih carane iki apa ujung tombake nggih. Ujung tombake pembawa lah. tombak. Tombak ya harus berani tombak Nah, gitu. iya. Nah, terus setelah itu pelatihan satu yang di Stein ya. Yeah. Akhirnya juga banyak sekali praktisi-praktisi Ponorogo. Dan juga dulu kemarin aku yo kan di sini mau ada pelatihan kan katanya gitu. Nggih. Terus istilah aku iklan itu juga ada yang bertanya, iku piye Pak? Caranya mengikuti kan katanya ya. Cara mengikuti pelatihan itu bagaimana? Terus keilmuannya bagaimana kan gitu Pak. Terus engko lek mulang piye kan katanya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul. Masalah kan kalau kita itu mau menjadi istilah santri kepada Mbah Yai itu kan mesti ya diulang kan ngoten nggih. Nah, diulang. Lah terus pertanyaan yang mau ikut itu kan mesti lho lek mulang mosok sedina tok wis dadi kan ngoten. Kalau mulangnya itu kan sekarang mulang itu kan harus sekali kita bertatap muka dan selanjutnya kan iso online ya. Ya. Online istilahnya kita mempunyai jaringan sing nggo mulang kan gitu. Mungkin jawaban saya seperti itu apakah bisa diterima apa memang itu pendapat saya loh. Mergane engko lek mulang piye Kang kan. Ya mulangnya mungkin lek wis masuk ke dalam sebuah grup atau sistem pamulangan mesti ada ulangan terus kan gitu. Kalau pengalaman aku ya begitu masuk grup kan mesti ada ulangan gitu. Jadi masuk grup itu ada pertanyaan, ada jawaban. Ada jawaban kan gini. Jadi ulangi gitu. Lek sing santrine gak tahu tekok berarti kan dikira wis pinter kan. Ya harus kita itu sebagai orang bodoh harus bertanya kepada yang lebih pintar kan gitu. Terus mungkin
karena wong wis rada sepuh jadi ya pokoke manut teh kan gitu. Oh, nggih. Jadi dari berangkat dari seseorang yang tidak tahu tentang apa sih suwuk dan dia itu pengetahuan tentang suwuk niku nggih dari pengalaman di masyarakat. Jadi mungkin banyak orang yang tidak tahu sebetulnya aku tak melu setelah dari berangkatnya mungkin pengen jadi tukang suwuk juga ada, pengen cuma menghilangkan mungkin keluhan-keluhannya juga ada kan ngoten to nggih. Nggih. Jadi karena praktisi di JRA sing ten Ponorogo di Betara Katong niku kan juga banyak yang harus masuk jadi praktisi dan sekarang sudah keluhan saya sudah habis. Nah, dia kan tujuannya sampai di situ kan Ya, gitu. berobat Tapi lah, kalau mungkin memang jadi pengen jadi pejuang gitu. Wis ora butuh udan, ora butuh adem kan tetap kalau iki memang wayahe di enek bel teng tong ya kan berangkat kan gitu. Nggih. Jadi memang di komunitas suwuk itu juga memang juga unik juga. Nggih. Ya, niku pendapat kula lho niku. Terus niki pertanyaan terakhir niki Kang. Nggih. Pertanyaan terakhir kan pertanyaan terakhir, tantangan JR di Ponorogo niku napa? Oh. Nah, yang mungkin paling berkesan lah untuk Nggih. tantangannya di Ponorogo kan. Nggih. Kula tak menanggapi pernyataan saking jenengan tadi Nggih. ketika kita sudah ikut pelatihan atau bagaimana caranya ikut Pelatihan. masuk ke dalam satu organisasi ini. Ya istilahnya kita mengikuti perkembangan. Dari dulu sifatnya kita belajar ngilmu itu ya tanpa ada gandolan Nggih, apa-apa. atau paksaan. Nah ya tanpa paksaan ataupun tanpa ada ikatan. Nggih, nggih. Nah sekarang dibentuklah zaman ini dua organisasi, dibentuklah satu organisasi. Kita ini semacam ada ilmu yang diadai dalam satu organisasi dijenengi Jamiah Ruqyah Aswaja ini. Nah di situ ada ilmu-ilmunya itu, cara mendapatkannya ya memang kita harus terdaftar. Kita harus masuk. Podoai kita daftar ning satu sekolahan atau satu lembaga pendidikan tertentu untuk bisa menjadi muridnya itu kita harus terregistrasi, masuk terdaftar di lembaga tersebut. Nah, gitu. Ya sekolah di SMP mana? Jadi awake dhewe kok ringaing kok dari luar jendela saja yo. Terus mengikuti terus kan kita tidak diakui kan. Ya, tidak diakui walaupun pintere podo. Tapi kita tidak diakui. Tidak diakui oleh sekolahan tersebut. Nah, sama halnya di sini di Jamiah Ruqyah Aswaja ini ya kita pengen jadi praktisi ya harus terdaftar dulu masuk dalam satu organisasi itu yang nanti di dalamnya ada ilmu-ilmu bagaimana cara menangani atau mengambil tindakan kepada orang-orang yang punya masalah, yang punya sakit, yang punya problem seperti ini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di situ setelah pelatihan diwai metode-metode terus ada semacam ijazah. Nah, ijazah ini atau baiat ini istilahnya membayatkan diri kita untuk berkhidmat kepada satu organisasi jenenge organisasi Jamiah Ruqyah Aswaja. Ning kono tetap ada yang perlu dikedepankan gerakan dakwah. Ya cuman daripada para peserta ini kan ya banyak niat. Nggih, dari latar belakang Nggih, bermacam-macam. latar belakang pengen melu iku ya karena pengen melu organisasi juga ada. Pengen golek tombo juga ada. Banyak sekali. Ya pengen golek komunitas baru arep gedhekne udon dhewe ya eneng. Termasuk ya bola-bolane awake dhewe ini ya ora apa-apa lah. Berarti nge-share ning grup yang tidak ada kaitannya dengan keilmuan ya iku kan gedhekne udone dhewe. Nggih. Nggih ngedhekne pasarane dhewe ya ora apa-apa. Lah itu termasuk tantangan-tantangan JRA di Ponorogo. Nah, termasuk tantangannya banyak lagi juga. Misalkan kita ya dalam perjalanan waktu ini ya mesti bersinggungan, berbenturan dengan para pengamal-pengamal itu. Sing mesti awake dhewe lek ngilangi misalkan ada kasus tertentu yang sifatnya itu non medis ya. Awake dhewe mesti berbenturan dengan orang yang mengirim penyakit itu. Nah, ini tantangannya. Nah, itu kalau non medis. Kalau medis ya biasa kita nggak ada tantangan ya. Yang paling berat itu ya tantangannya kita untuk mengalahkan diri kita sendiri dulu.
ngilangin nafsune itu. Kepentingan Iku kita. sing paling angel ya kuwi mau. Tidak bisa lepas dari itu. Ngilangi nafsune dhewe, ngilangi musuhe awake dhewe. Oke. Tandem kita itu adalah musuh kita. Nah, musuh terbesar kita adalah ya awake dhewe ini. Kemauane dhewe. Nah, Keinginane. nek wis masuk ning organisasi biasanya ya kuwi mau ya kudu. Ora bukannya kudu tapi ya harus ikhlas berangkat Nggih. dakwah. Mbuh iki eneng rutinan apa ora, lek traya eneng panggilan wis diniati awake dhewe nulung karo umate Kanjeng Nabi. Nggih. Niku ya umate panjenengan Kanjeng Nabi niki nggih niat kula namung nulung. Mugi-mugi besok iso parek karo panjenengan. Lah ngono niate kan. Ya sejarahnya di Ponorogo memang ya tantangannya ngoten niku, Pak. Nggih. Banyak salah satunya nggih niku mau digunek niku apeh ya kira-kira sampai subuh ora bar iki nggih. Nggih. Kopine ya wis rada anglong wis jeru iki mau ki. Harus rada adem kan. Nggih. Nggih kesimpulanipun ya sejarah masuk napa? Jamiah Ruyah Aswaja. Oh, ada pertanyaan. Oke, nggih. Wonten. Oke, Oke, dari moga-moga. mana nih dari? Nah, ya terima kasih tolong di tab-nya ya jarinya di tap gitu. Oh, oke, boleh. Mewakili dari jamaah TikToker. Nggih, Ini nggih. tadi di live kebetulan ini. Monggo silakan. Suwuk atau rukyah itu fokus penyembuhannya ke fisik atau spiritualitas. Lihat banyak sekali kasusnya tadi ya. Ada yang orang gila atau mungkin orang yang punya hutang, stres dan lain sebagainya. Oke. Fokusnya kemana? Fisik atau ke spiritualitasnya? Ya. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dan menguras pikiran. Iya. Jawabannya ya kudu serius iki ya niki. Iya no. Ini Ora dari terus. dari mana? Bisa diterangkan? Nggak ada ya? Ini bahasanya campuran saja ya. Nanti semoga bisa dipahami. Nah, Iya, yang penting iso ini dipahami, bahasa diterima, gaduh-gaduh. Kalau kita di Jawa ya bahasanya campuran Jawa. Nah, kalau jenengan di Medan nanti huras Pak. Habis gabah makan beras. Habis beras makan gabah. Nah, itu seperti Iya. itulah. Kalau banjir air bah kan. Ya, iya. Ya, betul. Fokusnya di ruqyah itu sendiri kan istilahnya jampi-jampi bacaan-bacaan yang bertujuan yang dibacakan kepada satu target bertujuan untuk menyelesaikan atau membantu menghilangkan problem masalah. Nah, terus fokusnya masalah dari pasien atau markiyah itu di mana? Nah, gitu. Jadi intinya ruqyah itu ya tidak hanya fokus ke masalah fisik, spiritual ataupun masalah ekonomi dan lain sebagainya, tapi tetap misinya kita membantu memberi penjelasan bahwa apapun yang namanya makhluk itu kalau memang itu dibacakan Al-Qur'an yang saya katakan tadi di awal, pasti ada reaksi. Misalkan jenengan punya penyakit fisik, apa ya lara untu. Lara untu itu sakit gigi, Maggie Z. Nah, dengan keyakinan penuh, bacaan yang benar, keyakinannya juga benar, metodenya juga benar. Nah, gitu. Itu sudah. Insya Allah yang namanya makhluk penyakit lara untu akan bereaksi. Misalkan dengan keyakinan penuh, keyakinan benar, metodenya benar, bacaannya tidak benar, reaksinya juga berbeda kan? Beda, nggih. Lara untu cara wong witanan kono danjul lah ya. Lara untu lah ya. Dengan dibacakan wa alimun la yamutu illa bi idznillah, misalkan seperti itu kan ya. Nggih. Wong lara ki lek ora bakal mati tanpa idine saka pengiran. Pengiran, Ya iya. beda hasilnya kan. Reaksinya juga berbeda. Nah, niku fokusnya tidak hanya di masalah fisik, tidak hanya masalah spiritual. Apapun ketika dibacakan Al-Qur'an pasti ada reaksi. Ada reaksi nggih. Misalkan otak kita punya masalah. Otak kita ada masalah. Misalnya ada gangguan di sekitar otak kanan atau otak kiri lah gitu. Wong iki kok duwedel. Basane Jawa mendu. Mendu, ya. Nah, Kendu. apa yang ngaran iki? Ya, Pentiumnya kendu. itu boleh ketinggalan. Lola. Nek dulu Lola, ada istilah loadingnya lama itu, Lola. Nah, kita
pakai tangan kanan dalam keadaan suci, yang bersangkutan kalau bisa dalam keadaan suci juga. Nah, kita letakkan tangan kanan ini di atas kepalanya. Namanya ini apa ya? Ijazah musalsal. Nah, ini dibacakan ayat Al-Qur'an. Bacakan aja. Terus ditiupkan. Ditiupkan. Masalah apa itu? Reaksinya kan kita tidak bisa secara kasat mata kan kita tidak bisa memastikan reaksinya bagaimana. Cuman ketika itu otak itu pasti ada bereaksi. Ya, tetap bereaksi. Tetap bereaksi. Yang merasakan kan yang bersangkutan. Iya, yang bersangkutan. Nah, itu loh yang bersangkutan yang merasakan. Nah, itu sekali. Bagaimana kalau ini dibacakan berkali-kali? Berulang-ulang. Dalam tempo yang lama. Gitu. Dalam jangka waktu yang sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Pasti reaksinya juga berbeda ketika itu dibacakan sekali. Nah, ini tapi bacaannya Al-Qur'an, insya Allah reaksinya akan reaksi positif. Bocah sing mamangane dedel lek diwacane donga Quran, insya Allah dadi pinter. Nah, bacaan aja kok diwaca pisan. Nah, itu lho. Sing diombe ae lho, sing punya dosisnya itu 3. Nggih. Niku kula nambahi sekedhik mawon. Kayatan. Lek tadi yang ditanyakan kan itu fokusnya kemana? Ke fisik atau rohani, nggih, psikis, nggih, atau ya ke yang lain. Lek kula nambahin namun sekedhik mawon. Andai kan kita itu membeli HP kan nggih, HP itu mesti disertakan apa? Kan buku petunjuk, buku panduan. Dan kebanyakan akeh-akeh wong mesti ra gelem maca. Nah, amargane kan wis rumangsa iso, kan ngoten nggih. Nggih. Demikian juga dengan Al-Qur'an. Demikian juga Gusti Allah kan menciptakan seseorang, menciptakan makhluknya. Misalkan manusia, kan tetap dikasih buku juga. Iya. Yeah. Buku panduan. Dan buku panduan hidup itu menurut Islam, di Islam itu kan panduannya Al-Qur'an. Yeah. Dan orang meruqyah jamiyah kita aswaja itu meruqyah dengan buku panduan Al-Qur'an, panduan hidup seseorang manusia kan ngoten nggih. Yeah. Kalau kita cermati, kita analisa, ya mungkin ya memang ada kesalahan-kesalahan onderdil manusia tadi ya. Onderdil itu kan banyak kok. Ada onderdil fisik, onderdil yang non fisik. Nah, itu tetap kalau buku panduannya itu kita baca dengan benar, ya mungkin bisa untuk mereparasi kan itu ya. Pergi tukang bengkelnya ya kuwi mau. Nah, tukang bengkelnya ya itu. Ini ngucak ngadik sing ra bener kuwi mau. Nggih. Jadi kita secara gampang-gampangane setiap ciptaan itu mesti ada petunjuknya. Wong tuku radio cilik atau baterai itu juga ada bukunya kok. Mosok manusia tidak ada bukunya kan ngoten nggih. Jadi mungkin karena manusia itu ya rada kaya aku barang iki rada keminter. Rada keminter padahal ya ora tau diwaca. Ora tau diwaca. Iya. Buku petunjuk ora tau diwaca. Basa rusak titik ya bingung kan ngoten nggih. Makane lek kaya para-para ulama itu kan macane wis jelas. Jelas. Misalkan anak wong rada konsep ukur-ukur lah dhek kan wis para ulama kuwi wacanane kan wis apal banget. Wah iki tamba iki kan ngono. Demikian juga suwuk. Nah, kalau wong ilmu suwuk itu mesti dipelajari yang sing bagian rusak-rusak iku. Nggih. Jadi ya mungkin utawa istilahnya mandi utawa ora mandi, cocok utawa ora cocok itu kan tergantung juga antarane si margi dan praktisi ya. Dan praktisi itu sinkron apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau kita mengacu kepada buku panduan tadi, ya insya Allah tetap ada reaksinya juga. Nggih, leres. Niku pendapat kula. Nggih. Nggih, leres. Betul. Oh ya. Ya nggih. Ya. Ya betul memang. Ya gue perbandingan. Pabrik laptop itu ya speknya beda-beda. Tapi antara Lenovo beda karo ngene Samsung. Samsung beda karo ngene Samsung.
Tapi garis besarnya kan tetap dikasih panduan, kan ngoten nggih. Ya, monggo Kang, terus. Nggih. Kita sudah masuk ke pertanyaan kok ya. Pertanyaan nggih. Nanti akan diringkes sendiri. Nggih, ada lagi napa mboten? Ya, ya. Nah, Terima mboten kasih wis. jarinya sudah ngasih ngetep. Nah, itu. naik terus Nggih. di 1000. Wush, Oh, alhamdulillah. Nah, ya, tapi kita tidak bukan tujuannya bukan itu. Kita Yeah. hanya misinya kita menyampaikan apa yang benar. Yeah. Masalah like-nya 1000 atau kembang mawar dan lain sebagainya itu hanya sebagai bagian kembangan Nggih, saja, karena variasi saja. misi dari Nah, Jamiah nggih. itu Kita sudah adalah dicatat kok karo sang sapa? Pusat. Ustaz, nggih. Nah, kita ada catat dari pusat sana itu kowe oleh iki lah sebetulnya. Ya karena misinya memang kita Nggih. mendakwahkan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai Nggih. obat atau sebagai penawar apapun. Nggih. Jadi ya kita tetap pada misi utama bahwa memang Al-Qur'an itu adalah penunjuk kita, Nggih. penawar apabila kita kena apapun Iya. yang nggak enak atau ada sistem kita itu konslet gitu. Iya, beres. Itu tetap bukunya tetap di Al-Qur'an. Jadi kalau kita kembali ke Al-Qur'an bukan maksudnya kembali dalam artian koyo sing diunekne wong-wong sing aku nggak tahu, nggak paham juga. Nah. Kembali ke Al-Qur'an itu bukan seperti itu. Maksudnya tetap penyembuhan kita itu ada di dalam Al-Qur'an. Iya. Maksud lo ngaten. Betul. Nggih. Kalau dakwah saya menambahi nggih untuk session closingnya ini. Kalau dakwah ya sampaikan dengan benar. Gitu. Sampaikan dengan benar. Hasil bukan urusan kita. Hasil bukan urusan kita. Yang penting yang kita sampaikan itu benar. Hasil dikembalikan kepada Allah. Iya. Gitu saja. Ada orang sakit misalkan sampaikan dengan benar. Bacaannya seperti ini, masalah sembuh atau tidak bukan urusan bukan kekuasaan kita. itu wilayahnya Allah. Wilayah manusia selesaikan dulu. Gitu. Nggih. Buat Mekaten kalau wau nggih jagongan suwuk dalu menika mungkin nggih katalah banyak ilmu yang kita dapatkan atau paling tidak lah sedikit-sedikit kita bisa menyaring memberikan kesimpulan tentang suwuk itu. Karena apa? Kalau di masyarakat kalau kita ada kata-kata suwuk, pikiran kita itu sudah terbang kemana-mana. Yeah. Ya, kayak adewe, woro. misalkan ada kata-kata Ronaldo, pikiran kita kan langsung ke sepak bola kan ngoten nggih. Lek suwuk, lah pikiran kita nggak tahu, mesti anune macam-macam pengertiannya masyarakat. Nggih. Jadi monggo kita bijaksana, suwuk itu bukanlah sesuatu yang mengerikan. Atau sesuatu yang tabu atau apapun yang konotasinya ke hal-hal yang negatif. Suwuk itu memang sudah melekat atau jadi budaya orang Nusantara. Dan meskipun di tempat lain mungkin berbeda bahasa. Dan di keyakinan kita, di agama kita juga suwuk itu juga ada, tapi dengan bahasa ruqyah tadi nggih. Lah mungkin dan terima kasih juga kami sampaikan dumateng sinten niku wau sing bertanya tentang fokusnya kemana tadi, ya mungkin seperti itulah jawabannya. Karena kita juga kembali lagi kepada diri kita, pencipta kita, bahwa ada sesuatu yang rusak itu mesti ada buku petunjuknya. Kan ngoten nggih. Jadi misalkan kita luka, misalkan luka kena pisau misalkan, kita harus ambil apa itu obat untuk luka. Jadi opoan wis butuhe disuwak-suwak sebal-sebul ya itu kan enggak pas juga, meskipun tetap kita bismillah kita tambani kan itu juga suwak juga. Karena suwak itu adalah ungkapan atau kalimat yang menyebut nama sang pencipta. Itu kan kita saya tahunya begitu. Mergane mbae mbiyen lek anu kene tak tambahin bismillahirrahmanirrahim. Mbah sing donekne apa-apa sing penting bismillahnya itu krungu. Kan ngoten nggih. Jadi
Nggih, betul. Jadi pengertian suwuk mungkin ya sedikit banyak kita pahami, dan suwuk itu bukanlah sesuatu hal yang istilahnya medeni, sebenarnya enggak. Dan ruqyah juga demikian, karena di masyarakat itu kalau ada kata ruqyah itu juga hampir-hampir sama. Engko sarune aku ngene, sarune aku ngono kan begitu. Jadi kita harus mengikis pikiran-pikiran tersebut, karena pikiran-pikiran itu terus kita kita terpengaruh seperti itu, kita akan jauh daripada istilahnya ru'yah atau suwuk tadi, karena memang Nabi juga pernah diru'yah juga kan, dirubah. Itu menurut kitab-kitab sejarah begitu. Jadi mungkin karena sudah agak larut, dan ini Kang Agus kita ya wis rodok siat-siut. Siat-siut porsinya kan mulai Kang. Maka dari itu tambahan sih dulu Kang. Oke, monggo. Tambahan bagi warga masyarakat Ponorogo khususnya atau umumnya ya sekitar Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi, Madiun, Trenggalek, Wonogiri dan lain sebagainya yang ingin menjadi praktisi dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja bisa ikut daftar kepada kami. Insya Allah besok tanggal 27 Agustus harinya Ahad mulai jam 8 pagi bisa mengikuti pelatihan. Bertepatan tempat kita berada di MTS MA Al Mukarrom Sumoroto Ponorogo. Silahkan datang sebelum hari H, atau yang rumahnya jauh bisa kita sediakan penginapan. Untuk warga Ponorogo sendiri ya kita datang sebelum jam 7, kita sudah standby di sini registrasinya tanggal 27 Agustus 2021 harinya Ahad sampai selesai. Di situ nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana metode-metode tentang ruqyah dan langsung bisa dipraktekkan. Begitu. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi himbauan dari Kang Agus bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya atau para pemirsa. Kalau mempunyai keinginan, mempunyai niatan, ingin minat menjadi istilahnya praktisi ruqyah, monggo dipersilahkan. Jangan hanya diangan-angan saja. Harus niat itu harus dieksekusi dengan nyata, ngaten nggih. Nggih, siap. Nggih, mbok pilih jagongan dalu menika saderenge kula tutup. Mungkin banyak kata-kata atau bahasa yang kurang dipahami atau mungkin menyinggung perasaan ataupun apapun yang sifatnya enggak enak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga jagongan ini masih akan tetap berlanjut. Amin. Ditunggu episode berikutnya. Amin. Oke, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah.